Belakangan, wisata religi menjadi tren baru yang digandrungi banyak orang. Entah siapa yang membuat dan mempopulerkan istilah itu, yang jelas secara tiba-tiba istilah wisata religi menjadi semacam kesepakatan yang tak terkatakan, yang diakui berbagai kalangan, mulai dari para penyedia armada wisata, pengelola kawasan ziarah wali, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum, baik pedesaan maupun perkotaan. Nah, pemirsa Ragam Tabalong, berbicara tentang wisata religi, pada kesempatan kali ini saya dan tim Ragam Tabalong berkesempatan mengunjungi sebuah masjid bersejarah yang terletak di Desa Banua Lawas, yakni Masjid Pusaka Banua Lawas. Pemirsa Ragam, kalau sebelumnya kita sudah mengunjungi makam Kiai Haji Lukman Hakim dan Kiai Haji Muhammad Arif, sekarang saya mau mengajak pemirsa berwisata religi ke tempat lainnya yang ada di wilayah selatan Kabupaten Tabalong. Dan tepatnya di samping saya sudah ada Masjid Pusaka, di mana masjid ini katanya adalah saksi bisu masuknya Islam di Kabupaten Tabalong. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya. Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan salah satu masjid bersejarah di Tabalong dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para penziarahnya. Nah, pemirsa Ragam Tabalong, Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Tabalong. Masjid ini didirikan pada tahun 1625 Masehi oleh Hatib Dayan dan dibantu oleh saudaranya Sultan Abdurrahman. Masjid Pusaka Banua Lawas memiliki sejarah sebagai pusat penyebaran Islam di Tabalong dan sebagai saksi bisu diterimanya Islam oleh suku Dayak Maanyan di Tabalong. Nah, pemirsa Ragam, dahulunya Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan tempat tinggal kepala suku Dayak Maanyan yang berbentuk rumah panggung atau balai. Tempat ini selain berfungsi sebagai tempat tinggal kepala suku, juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah masyarakat Dayak Maanyan yang waktu itu mendiami wilayah Banua Lawas. Nah, untuk menggali informasi lebih banyak tentang Masjid Pusaka Banua Lawas, saya dan tim kemudian menemui Pak Misran. Pak Misran merupakan kaum yang bertugas di Masjid Pusaka Banua Lawas ini. Pemirsa Ragam, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Pusaka dan hari ini saya telah bersama Bapak Misran, yaitu Bapak Misran adalah kaum dari Masjid Pusaka ini. Dan saya akan menanyai beliau tentang bagaimana sejarah adanya Masjid Pusaka ini dan mengapa Masjid Pusaka bisa menjadi saksi bisu masuknya Islam di Kabupaten Tabalong. Mau tahu seperti apa? Langsung saja kita bicara dengan Bapak Misran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, ini katanya adalah menjadi saksi bisu masuknya umat Islam yang ada di Kabupaten Tabalong. Itu seperti apa Pak sejarahnya? Sebenarnya kan kalau Islam masuk dari tanah Jawa ke Kalimantan Selatan, kalau yang pertama di Kerajaan Banjar. Nah, di Kerajaan Banjar beliau menyiarkan agama Islam di Kerajaan Banjar dan membangun masjid Kerajaan Banjar, yakni Masjid Kuin. Nah, sudah selesai di sana baru beliau itu pindah ke sini. Nah, ini Hatib Dayan sama Sultan Abdurrahman dan memasuki wilayah Kabupaten Tabalong ini sekalian menyiarkan agama Islam. Kemudian langsung bertempat di wilayah Banua Lawas atau kalau dulu namanya Banua Usang. Banua Usang. Di Banua Usang namanya dulu. Kalau dulu orang-orang masyarakat ini mungkin karena kompak lah bahasa kalau orang Hawaii ini artinya kerukunan mereka itu, walaupun masih sebagian ada yang tidak memeluk agama Islam, artinya masih agama keharingan, mereka tetap membantu, artinya persaudaraan mereka masih jalan dan sampai sekarang mereka masih komunikasi atau masih jalan ke sini. Habis itu lalu dibangun masjid. Kalau sebelum ada masjid, di sini rumah panggung kepala adat suku Dayak Keharingan. Jadi awalnya di sini rumah panggung suku adat Dayak ya Pak ya. Lalu jadi bisa sebuah Masjid Pusaka itu bagaimana Pak? Itu ada serah terimanya karena dari orang-orang Dayak kan kada menetap lagi di sini. Jadi sebagian orang Dayak yang sudah masuk agama Islam, memeluk agama Islam menetap di sini, lalu diserahkan dijadikan tempat ibadah. Tempat ibadah. Berarti ini awalnya istilahnya masyarakat dari suku Dayak ya Pak ya mengikhlaskan untuk dihibahkan kepada umat Muslim ya Pak ya, dan dijadikan Masjid Pusaka ini.
Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Pusaka Banua-Lawas ini juga banyak dikunjungi atau diziarahi oleh wisatawan dari berbagai daerah di Kalimantan. Sejarah di balik Masjid Pusaka Banua-Lawas membuat para penziarah berdatangan mengunjungi masjid ini. Banyak warga yang berdatangan ke sini untuk sekedar ingin tahu ziarah, terus ingin beribadah. Lalu antusias dari warga di sini dan warga di luar mengetahui Masjid Pusaka ini bagaimana Pak hari ini? Sebenarnya kalau sepengetahuan itu mungkin dari mulut ke mulut aja. Misalnya ada satu jemaah ziarah ke sini, habis itu mungkin ada naruh nazar dan kebetulan kabul. Nah mereka cerita lagi, pulang kampung cerita itu. Jadi yang lain datang itu. Cuman kalau penziarah yang paling banyak hari Rabu sama hari Minggu. Hari Rabu sama hari Minggu. Itu kalau boleh tahu penziarah itu dari daerah sini apa dari daerah luar Pak? Dari sini ada, dari luar ada, dan bahkan ada yang dari mancanegara seperti Malaysia, Brunei, dan kemarin ada dari mahasiswa Thailand. Thailand ya Pak ya. Misi mereka untuk bisa berziarah ke sini apa katanya Pak? Sama ceritanya ingin tahu masuknya Islam di Kabupaten Tabalong. Nah Pak, itu kan sudah dari sampai ke luar negeri juga ya Pak ya yang berziarah ke makam sini. Lalu yang dari sekian banyaknya penziarah datang ke sini, apakah itu dari kalangan anak muda kah yang paling banyak Pak atau malah orang dewasa gitu Pak? Kebanyakannya orang dewasa. Kalau ya, anak muda kan paling ingin menggali cerita-ceritanya aja gitu. Yang paling banyak memang dari orang-orang tua, dan kepercayaan orang-orang tua tuh mulai dulu udah kayak gitu. Selain sebagai peninggalan sejarah, arsitek dan gaya bangunan Masjid Pusaka ini juga unik untuk dilihat. Di tengah ruangan utama Masjid Pusaka terdapat 16 tiang penopang, ditambah satu tiang yang berada di pusatnya. 4 tiang berukuran lebih besar berada di tengah. Jumlah tiang tersebut melambangkan jumlah rakaat sholat 5 waktu sehari semalam. Tepat di tengah masjid terdapat sebuah tiang dengan tangga menjulang ke atas. Terdapat sejumlah 15 anak tangga tertancap ke tiang secara melingkar. Di atasnya terdapat sebuah balkon persegi. Dulu tempat ini diperuntukkan untuk tempat azan dan sekarang beralih fungsi sebagai tempat itikaf atau tempat pengunjung melihat pemandangan masjid dari atas. Lalu Pak, dari jenis bangunannya sendiri, ini kan bangunannya bisa saya bilang beda dari masjid-masjid yang lain. Warna-warnanya, terus dari segi arsitekturnya, terus tiang-tiangnya, ini menceritakan apa Pak sebenarnya Pak? Memang kalau bangunannya ya itu tadi kita ceritakan kan beda dari tempat-tempat yang lain. Jadi setiap posisi itu ada arti dan maknanya. Kayak tiang 17 ada 17 rakaat, tiang guru sama tiang tangga ada rukun Islamnya, jadi beda sama yang lain. Kalau ini kan bentuknya bisa saya bilang bukan bentuk masjid yang pada era zaman modern ya Pak ya, tapi memang ini adalah masjid yang memang masih bentuknya arsiteknya itu zaman dulu ya Pak ya. Dan alasannya mengapa mempertahankan seperti ini Pak? Karena kita mengingat ini peninggalan orang dulu, jadi jangan dirubah-rubah. Dan kami juga diberitahu dari Allah, ya orang-orang luar lah gitu kan, jangan dirubah bentuk aslinya gitu. Dan kebetulan juga sekarang kan dikelola oleh Cagar Budaya Nasional, itu dilarang merubah bentuk aslinya masjid. Berarti ini harus dipertahankan sampai kapanpun tetap seperti ini ya Pak ya. Kalaupun ada perubahan mungkin itu dari segi apanya Pak? Paling tambal sulam aja. Tambal sulam. Oh, itu boleh ya Pak ya? Tambal sulam. Artinya kadang merubah bentuk aslinya.